juta itu bisa dijadikan 2 miliar untuk proyek negara. Tetapi soal-soal yang dijanjikan itu masuk akal. Misalnya Pak Prabowo mengatakan akan menaikkan gaji guru, ya kan, mulai bulan Oktober ini. Ya mungkin tidak bisa kalau Oktober Januari lah ya. Gaji guru, gaji hakim juga sudah dianjurkan naik. Guru, ya mungkin Januari bisa. Itu dari mana uangnya? Uangnya tuh gampang sebenarnya. Kan Pak Prabowo dulu selalu mengatakan anggaran negara kita ini selama ini bocor, sehingga dia disebut Pak Prabocor kan? Iya. Prabocor. Beberapa kali kampanye capresnya itu. Ya karena dia mengatakan anggaran bocor. Berarti kalau anggaran ini tidak bocor, bisa kok ngasih anak sekolah gratis. Iya kan? Bisa kok naikkan gaji guru, bisa kok naikkan jadi hakim. Bayangkan waktu zaman Pak Sumitro saja masih hidup, ketika menulis buku itu dia bilang kan bahwa kebocoran APBN itu 30%. Orang sudah kaget. Sekarang bisa di atas 60%. Seorang menteri datang kepada saya, Pak Mahfud, Anda ini kok lugu banget. Di kantor itu korupsinya, markupnya sampai 200%. Bukan 30%. Jadi harga yang seharusnya misalnya 100 juta, itu bisa dijadikan 2 miliar untuk proyek negara. Itu banyak yang melakukan itu. Jadi itu jajama. Ini seorang menteri yang bilang ke saya, Anda nih kok lugu banget, tidak punya menteri apa-apa. Berarti koleganya Pak Mahfud sendiri dalam kolega yang bergerak di bidang ya gitu, catat-catat kayak gitu tuh. Loh, wah ini benar nih, kalau Pak Prabowo jadi presiden, tutup ini. Seperti persekutif dari Abraham Samad dulu kan. Iya, KPK. Rakyat Indonesia bisa mendapat kok setahun tiap bulan 20 juta gratis. Kalau sumber daya alam kita terutama di bidang pertambangan itu dikelola dengan benar. Itu baru satu sektor tambang ya? Satu sektor tambang, belum laut kan. Ya, belum agro maritimnya, ya kan? Waduh, gampang sekali katanya. Kita berharap Pak Prabowo bisa. Nah, pertanyaannya kemudian Pak, gitu. Janji-janji itu kan akan ditagih oleh masyarakat. Lalu seberapa kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dari sisi langkah-langkah di pemerintahan untuk mencapai itu, menutup kebocoran, apa yang mesti dilakukan? Karena selama ini baru janji-janji. Gambaran kita, oke, bagaimana 300 triliun yang dari kebocoran itu bisa didapatkan dari mana? Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Menarik. Kemarin Pak Prabowo berpidato berkali-kali yang isinya jangan sampai pemerintahan sana korupsi. Ya. Yang terakhir yang sangat menarik di depan PKB ya. Rakernas PKB. Tapi untuk semua ketua parpol itu. Iya, tapi disampaikan di sini, dikatakan siapapun ya parpol kalau punya menteri di kabinet saya jangan cari uang dari APBN. Betul. Nah, selama ini parpol itu rebutan ngirim menterinya agar dapat dari APBN. Yeah. Dugaannya, atau kalau bukan dugaannya yang terbukti di pengadilan. Yang menteri-menteri hukum, dirjen di hukum, partai di hukum masuk penjara kan main di APBN. Yeah. Nah, Pak Prabowo sudah mengatakan jangan. Dan Pak Prabowo mengatakan lagi, saya ingin terus berjuang demi rakyat. Ingin mati karena membela rakyat. Kan gitu kan pidato-pidatonya itu. Bahkan kalau kamu tahu ya anak-anak Partai Demokrat, kalau kamu tahu saya nyeleweng, tinggalkan saya. Nah, hebat kan? Yeah. Wah, itu harapan besar bagi saya.